Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Silaturahim, bahwa silaturahim ini penting di dalam berkehidupan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Di dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada kita, salah satu anjurannya adalah silaturahim, menghubungkan kasih sayang kepada sesama manusia. Kalau hanya sekedar menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan saudara-saudara kita, orang tua kita, maka ini masalah. Lalu siapa sajakah yang harus kita perhatikan silaturahim? Allah katakan lagi dalam surah An-Nisa ayatnya 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullah, yang pertama sembah Allah dan jangan campur adukan ketika kita beribadah kepada Allah juga kita menyembah manusia, menyembah kekuatan, menyembah kepintaran, menyembah anak, berharap kepada manusia. Maka murnikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua siapa lagi? Wabil walidaini ihsan, orang tua juga harus kita jaga nih. Karena kaitan seorang anak kepada orang tua, masya Allah, sungguh luar biasa kedekatannya. Dan kalau hanya misalkan kita fokus ibadah tapi orang tua kita nggak memperhatikan, maka ini masalah, nggak bisa. Dan bahkan dan Allah tidak akan menerima satu amalan dari seseorang yang dia masih ada sangkut pautnya terhadap manusia. Ini harus kita selesaikan, terutama kepada orang tua. Orang tua perhatikan. Lalu wabil walidaini ihsanan wa bidzil qurba, karib kerabat dari ayah, dari ibu, tante, om, semuanya, paman, semuanya gitu kan. Nah, itu keluarga dari ayah, saudara-saudara ayah, dan keluarga juga dari ibu. Juga siapa lagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin, orang-orang yang berkebutuhan. Anak yatim yang nggak punya orang tua, nggak punya ibu, nggak punya ayah. Ini harus kita perhatikan karena mereka butuh. Kalau kita nggak memperhatikan itu, maka celaka sholatnya. Maka salah satu orang yang kata Allah termasuk orang yang mendustakan agama adalah mereka yang nggak mau memperhatikan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Bahwa apakah kamu tahu siapakah pendusta agama? Ternyata pendusta agama mereka yang selalu menghadirkan anak yatim. Dalam tanda kutip, mereka nggak mau memperhatikan, masa bodoh dengan anak-anak yatim gitu kan. Nggak dirangkul, nggak diperhatikan, nggak dikasih sayang gitu kan. Asal lewat aja. Terus dia nggak mau memberikan harta kepada fakir miskin, orang-orang berkebutuhan, maka fawailul lil musallin, celaka salat mereka.
Kenapa celaka? Pertama, hubungan kepada manusia, tadi anak yatim dan fakir miskin. Juga mereka tidak memperhatikan waktu. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka melupakan waktu salat. Mereka malam-malamakan waktu salat. Mereka anggap remeh terhadap salat. Insyaallah. Alladzina hum yura'un, dan juga mereka memperlihatkan amaliyah mereka. Berarti bukan karena manusia. Dan mereka enggan mengeluarkan harta. Nah, ini salah satu orang-orang yang selalu mendustakan agama. Maka silaturahim salah satu yang harus kita perhatikan adalah anak yatim dan miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub was-sahibi bil jambi wa banis sabil, dan tetangga dekat, tetangga jauh, dan teman sejawat, seperjuangan. Harus kita perhatikan, jangan melupakan mereka. Mungkin sekarang kita udah seperti ini, tapi dulu kita bersama siapa? Yang telah memperjuangkan kita, yang telah bersama kita dulunya. Ini harus kita perhatikan. Karena pengorbanan mereka, perjuangan mereka kepada kita sampai saat ini, kita bisa seperti ini, salah satu fadilahnya dari mereka. Allah mengirimkan orang-orang baik kepada kita dulunya sampai kita bisa saat ini, gitu kan? Masya Allah. Dan wa ma malakat aymanukum, dan kamu punya karyawan, misalkan punya anak buah, atau misalkan punya orang-orang yang membantu kamu, orang-orang yang memperhatikan kamu, itu juga harus diperhatikan. Atau misalkan orang-orang yang lemah, du'afa, misalkan mungkin mereka punya orang tua, punya keluarga, tapi dhaif masalah harta, dan bahkan mereka nggak punya rumah, gitu kan? Ya, tidurnya di bawah kolong jembatan, di pinggir jalan, itu juga harus kita perhatikan. Du'afa, lemah daripada ekonomi, sampai mereka nggak punya harta. Fakir itu yang jauh daripada miskin. Kalau miskin masih sama pendapatan dengan kebutuhan, tapi kalau fakir jauh daripada pendapatan daripada kebutuhan. Dapatnya misalkan 100.000, tapi kebutuhannya 200.000. Nah, itu namanya fakir. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita nggak memperhatikan yang ini, maka sombong nanti. Sombong kita kepada Allah, juga sombong kepada manusia. Makanya kata Allah di dalam surah Muhammad ayatnya 23, 24, 25, apa kata Allah? فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Dalam surah Muhammad ayatnya 22 sampai 24 kata Allah, maka apakah sekiranya kamu berpuasa, apa kamu bisa berpuasa di muka bumi ini, kata Allah. Seolah-olah kamu sudah merasa berpuasa, merasa punya jabatan yang banyak, sampai kamu nggak mau menghubungkan kasih sayang kepada orang tua kamu, kepada keluarga kamu. Lalu kata Allah, kamu akan berbuat sesuka kamu di muka bumi ini, kamu sampai memutuskan silaturahim. Maka kata Allah, maka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Nah, ini salah satu kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang memutuskan silaturahim. Allah butakan matanya, Allah tulikan pendengarannya, sampai dia nggak berfungsi. Mungkin secara kesehatan dia sehat, gitu kan? Tapi ketika dia melihat apapun yang dia lihat, tapi dia nggak ada gerakan dari Allah, dari hatinya, dia biasa-biasa saja. Ketika dinasehati juga nggak masuk. Itu contoh hatinya yang lagi mati. Contoh matanya lagi mati itu adalah ketika dia melihat sesuatu apa yang dia lihat, atau misalkan dia baca Al-Quran, ya sekedar lewat aja, gitu kan, tanpa dimaknai, diperhatikan, dan bahkan diteraburi. Nah, inilah salah satu contoh orang-orang yang memutuskan silaturahim.
Allah butakan matanya, Allah tudikan pendengarannya, dan Allah tutup hatinya. Maka apakah tidakkah mereka memperhatikan menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ternyata mereka tidak memperhatikan Al-Quran, karena sebenarnya dalam Al-Quran ini banyak. Tadi Allah sudah menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa yang harus kita perhatikan ini dari Allah Subhanahu wa taala, orang tua, karib kerabat, anak yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, perjuangan, dan hamba sahaya. Itu harus kita perhatikan. Maka dengan kita selalu memperhatikan silaturahim, maka Allah itu akan dekat kepada kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena Allah, kalau kita mengawali silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini berpisah karena Allah dan bertemu karena Allah. Nah, inilah yang salah satu mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Yauma la zillu illa zillu. Siapa di antaranya? Orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Salah satunya itu orang yang mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.